Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, sahabatku dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi ya dengan Madya Channel. Di video kali ini Madya Channel akan mereview ya, menanggapin dari akun RAK nih, Rumah Apologet Kristen, yang mana anggotanya salah satunya yaitu Ibu Deborah menjelek-jelekan ajaran Islam dengan menggeneralisir suatu ajaran Islam itu gitu loh. Ya sebenarnya mereka tuh harus sadar diri gitu ya. Mereka yang memilih judul, mereka yang membuat tema, kemudian mereka yang mendiskusikan, ujung-ujungnya mengatakan mengapa Islam itu arahnya tidak jauh-jauh dari wanita, dari syahwat seksual. Ini kan suatu kebodohan, namanya argumen yang sangat bodoh ya, yang disampaikan oleh Deborah ini. Mari kita simak, go. Baiklah, di video kali ini Madya akan menyorotin ya satu poin saja sih untuk di Rumah Apologet Kristen ini, yang disampaikan oleh anggota-anggotanya ini, yaitu Ibu Deborah ini. Kita akan tanggapi nanti setelah dia argumen ini ya. Oke, kita simak saja dulu. Kenapa ya di sini kok saya terkadang bingung, bertanya-tanya. Makanya nanti kalau ada saudara kita dari Gelar masuk yang ingin kita pertanyakan, kenapa ya Alkitab, hadis, semua kok membahas ke situ mulu gitu loh, ke syahwat mulu. Bahkan kemarin kan tanya, kenapa ya segitu pedulinya Allah mengenai syahwat ini gitu loh, apa tidak adakah atau kenapa gitu loh. Maksudnya tentang ilmu apa, kebaikan-kebaikan yang apa, mukjizat-mukjizatnya kan gitu, lebih wow dahsyat. Kok ini kok syahwat terus gitu loh teman-teman. Itu bahkan mengenai tadi yang saya bacakan itu tadi loh, disuruh mandi tadi, sampai segitunya gitu. Bahkan itu pun bukan satu hadis yang terkait itu banyak banget gitu. Iya, bukan 5 hadis, 4 hadis gitu, banyak hadis yang terkait gitu. Oke. Nah, kita tanggapin dulu ya dari argumen oleh Ibu Deborah ini ya. Sebenarnya dalam disiplin ilmu Islam itu semua lengkap, semua ada ya. Dari konsep ketuhanannya, ilmu tauhid itu lengkap, penjabaran semuanya ada. Baru turun kepada ilmu fikihnya, cara beribadahnya, cara bermuamalatnya, semua ada. Termasuk cara pembagian warisannya itu ada lengkap detail. Terus cara berniaganya, cara berdagangnya, semua lengkap. Hanya saja yang orang ini lucu ya, otaknya sebenarnya nggak nyambung ini. Yang mencari judul di RAK tuh kan umat terjemahan ini, pengikut Paulus, yang mencari judul, yang mencari tema mereka sendiri. Kemudian yang mendatangi tentang bahasan-bahasan mereka sendiri. Tapi setelah itu menganggap menggeneralisir semua itu ujung-ujungnya di komennya dengan mengatakan sumbernya kok menuju ke syahwat semua, ke wanita semua. Ini kan suatu perbuatan yang sangat tidak baik nih, sifat orang ini. Termasuk akun RAK ini sangat tidak baik ini. Karena apa? Karena dia menggeneralisir. Dia yang mendatangi tema itu, dia yang memberi judul, dia yang dalam posisi belab, kemudian dia sendiri yang menyimpulkan hal seperti ini. Ini kan tidak baik nih sifatnya nih, Ibu Deborah ini. Coba kita dengar kembali ya. Berarti kalau banyak hadis yang terkait kan berarti memang berulang-ulang dan dibenarkan loh. Darinya semua gitu, mana cuman masalah kayak gitu kok ya dibahas, karena aku nggak jauh dari selangkangan. Oh iya, tentang yang bercabang tadi tuh Bu ya. Iya, yang bercabang tadi. Kok bercabang ya Pak ya? Bang ya. Tapi kalau katanya Madya Channel itu pasti itulah
empat Itulah cabang. kawan Ada istimewanya, empat cabang itu semua. istimewanya Islam gitu. Jadi kemungkinan salah pengertian juga kita, tapi Oke. Nah, ya kan, ini kan kacau banget nih orang umat terjemahan ini ya, pengikut Paulus ini kacau banget. Kalau dia mendatangi ilmu-ilmu yang lain, sangat berjutaan ilmu, disiplin ilmu. Salah satu contoh nih, dia kasih contoh nih. Dalam proses pewahyuan ada disiplin ilmunya ya, banyak contoh. Buku tentang imam, buku tentang wudhu, buku mandi, buku tentang haid, buku tayamum, buku tentang sholat. Ini semua lengkap loh, tentang ajan, Jumat, ini tentang fikih semua ini. Bukan disiplin ilmu tauhid loh, malah ini dalam ilmu ketuhanan loh. Kalau ilmu ketuhanan jutaan lagi bahasannya. Nah ini zakat, haji, saum, taraweh, itikat, jual beli, ya, asuyud, ijarah, hawalah. Nah belum tentu dia tahu ini. Mujakarah, musabakah, soal pinjam meminjam, persengketaan. Nah ini semua lengkap ini dengan hadis-hadisnya semua, dalil-dalilnya kita buka. Nah ini semua lengkap dalil-dalilnya, semua dengan dasar-dasarnya semua lengkap. Yang anehnya kan coba lihat, nah perbuatan jolim, buku silkah, gadai, ini semua dimuat dalam disiplin ilmu, dalam hadisnya juga lengkap ini. Nah permulaan penciptaan makhluk, hadis tentang para nabi, tentang budi pekerti, peperangan, tafsir Al-Quran, keutamaan Al-Quran, buku nikah, buku talak, buku nafkah, buku makanan, semua lengkap loh dalam Islam. Tapi yang anehnya umat Paulus ini yang didatangin tentang istri Nabi, ya, tentang masalah hadis-hadis yang berkenaan dengan nikah yang tentang budak yang sudah ajarannya sudah dihapus tuh didatangin, ya kan, tentang peperangan. Nah ini kan ada peperangan juga ini, tentang peperangan. Nah nih ini yang didatangin kan semuanya rata-rata ini tentang peperangan ini hadisnya. Nah ini tentang perang, macam-macam perang, terbunuhnya macam-macam nih, perang Bani Najir, perang Uhud, macam-macam nih disiplin ilmunya. Ini semua kalau dibuka ini tentang perang semua nih. Ini ratusan lagi bahasannya, sampai ribuan ini. Satu tentang perang aja ini. Nah tentang perang semua ini panjang ini bahasanya, ribuan. Nah yang anehnya umat terjemahan pengikut Paulus ini hal itu malah tapi digeneralisir gitu loh. Nah tentang keutamaan Al-Quran nggak dibahasnya, ya kan. Nah tentang talak nggak dibahas, tentang nikah nggak dibahas, tentang makanan nggak dibahas. Ini kalau makanan kalau dibuka ini ribuan lagi bahasannya. Nah tentang makanan saja coba lihat bahasannya, ngeri. Nah banyak sekali. Ini hadisnya semua masing-masing ada ini dibahas. Semua lengkap hadis-hadisnya nih. Nah lengkap semua. Tentang makanan, tentang akikah. Nah belum tentu dia tahu akikah, ya kan, tentang berkurban. Nah ini kurban kalau dibuka ini juga banyak juga bahasannya. Nah ini hadisnya lengkap semua ini. Nah coba kita lihat. Nah ini hadis tentang berkurban semua. Nah ini kenapa nggak dibahas yang seperti ini oleh Ibu Deborah, kok malah yang topik-topiknya yang seperti itu. Nah kita lihat ya di akun Rumah Apologet ini, dia sentimen membahas tema-tema yang ujung-ujungnya ada wanitanya, ada syahwatnya, tapi ujung-ujungnya digeneralisir, ya, dijelek-jelekan gitu loh Islam. Padahal ribuan jutaan bahasan yang lain, temanya itu banyak yang lain, tapi karena dia sentimen, makanya dicari judul-judulnya yang membahas tentang wanita, tentang budak, tentang berbicara tentang seks. Semua diatur dalam Islam, cara berhubungan suami istri itu diatur semua, tapi ini yang dibahas. Tapi ujung-ujungnya kan seperti omongan Ibu Deborah tadi gitu loh. Kita cek ya. Nah ini saya tampilkan nih Rumah Apologet Kristen ini ya. Judul-judulnya dia memang sengaja dipilih yang menyudutkan Islam, yang menjelek-jelekan Islam. Nah ini contohnya, mengapa Muhammad panjang nih, mengapa Muhammad panjang nih. enggak kita, tapi untuk menerangkannya saya coba bawa dalam imajinasi normal aja lah ya. Mengapa Muhammad apa ini panjang nih, sebentar bahasa. Sebentar ya. Nah judulnya biar pas, biar dilihat semua. Mengapa Muhammad itu memilih ini, memilih itu gitu ya.
Oke, nah ini saya sudah Madia sudah cekkan ya. Ini judulnya ya. Yang pertama nih, mengapa Muhammad mengatakan Safiah ikut atau ikut keluargamu. Saya atau ikut keluargamu. Ini kan judulnya kan menyerempet tentang wanita. Nah, bila kita buka kembali ini kita turunkan ya. Kita turunkan di ayat setelahnya ya, kita cek. Nah, ini judul yang lain coba kita lihat, kita buka. Nah ini. Nah, benarkah Muhammad melakukan nikah mut'ah dan haji tamatu? Nah, ini kan judul-judulnya kan sudah min semua yang memilih dari rak sendiri, dari apologet Kristen sendiri. Kemudian yang berargumen mereka sendiri, yang membahas mereka sendiri, tiba-tiba menyimpulkan, menggeneralisir bahwa mengapa ajaran Islam itu tidak jauh dari syahwat, dari macam-macam wanita segala macam, kan aneh. Padahal disiplin ilmu yang lain jutaan semua masih banyak gitu loh, yang tidak berbicara tentang wanita, tidak berbicara tentang syahwat. Ini kan aneh anunya. Tidak sifat Deborah ini tidak baik sifatnya ini, menjelek-jelekan Islam. Nah, kita cek kembali ya. Nah, nih kita lihat. Nah, kita cek lagi ya. Kita cek. Nah, sifat yang tidak baik dilakukannya sebenarnya. Kita cek kembali. Nah, ini judul yang lain nih kita buka nih. Ini judulnya kembali jelek. Nah, ini kita buka. Nah, ya. Mengapa Muhammad tidak pernah melarang nikah mut'ah, ya kan? Ini kan ujung-ujungnya kan gak jauh-jauh dari pernikahan yang disentimenkan ke Nabi Muhammad gitu loh. Ini kan jelek, padahal disiplin ilmu yang lain kan banyak. Ilmu tentang ajaran yang lain. Ini contohnya di samping nih saya tampilkan. Tentang berkurban, tentang nabi, tentang menyembelih hewan kurban, kan banyak masih. Tentang sholat, banyak sekali disiplin ilmu yang lain yang berbicara tentang dalam Islam. Nah, belum lagi tentang minuman, tentang buku sakit, pengobatan, pakaian, banyak disiplin yang lain. Nah, ini contoh lagi nih. Ini contoh juga nih. Mengapa Allah melarang untuk mengasihi orang Yahudi dan Kristen. Nah, ini mungkin dia agak melenceng sedikit. Nah, ini kemudian di sini ke bawah kembali dia. Mengapa Aisyah ini tentang perempuan kembali dicarinya, dipilihnya ya. Tentang istri Nabi itu. Nah, ini tentang istri Nabi juga dicarinya judulnya. Jadi ujung-ujungnya setelah dia mencarikan judul seperti ini, dibahas topiknya judulnya tentang wanita, dijelek-jelekan Islam, dikatakan kok bicaranya tentang syahwat semua, tentang wanita semua. Ini kan suatu perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh argumen Siti Deborah ini. Ini kelakuannya umat Paulus ini ya, penerjemahan ini yang memilih dia kan ini bagaimana perasaan Siti Hafsah, urusan perempuan juga yang dicari judulnya, tapi ujung-ujungnya dijelek-jelekan gitu loh. Padahal disiplin ilmu yang lain ini coba lihat, tentang pakaian, tentang adab, tentang bepergian minta izin, tentang doa, nah tentang buku qadan, sumpah, tentang kafarat, banyak ini disiplin ilmunya, bukan 1-2 jutaan ini. Nah, tentang fitnah, tabir, hukum-hukum yang lain banyak, hukum muamalat ini, berdagang segala banyak, buku tauhid. Nah, ini kalau tauhid, kalau kita buka ini tauhid, ini ratusan cabang lagi nah di dalamnya. Nah, kalau dibuka cabangnya, kenapa nggak didatangin yang seperti ini? Tidak berbicara wanita ini, tidak bicara syahwat ini. Nah, mengapa nggak didatangin Ibu Deborah seperti ini? Nah, ini dia berarti ini tujuannya sentimen, dia mau menjelek-jelekan Islam aja ini, kelakuan apologet Kristen ini ya, di rumah apologet Kristen ini. Ini memang buktinya. Coba kita lihat lagi ya. Dia memilih judul ya. Oke, saya kira mungkin cukup sini ya untuk membahas sifat-sifatnya. Intinya dia ini cuma menjelek-jelekan Islam aja untuk kalau berargumen seperti itu. Karena disiplin ilmu Islam itu semua lengkap, semua ada. Oke. Kurang lebihnya dia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.